Shalom, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Kita bersyukur, mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kehidupan yang Engkau rahmati. Kembali kami ada di akhir pekan, kami bersama-sama keluarga mau mendasari dan melandasi hari ini lagi dengan firman-Mu. Dengan kami merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Mari ya Roh Kudus, terangi dan tuntunlah hati kami supaya kami mengerti dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah damai sejahtera. Bapak Ibu, sebelum Kristus bangkit, murid-murid tidak memiliki damai sejahtera. Bahwa penyaliban dan kematian Yesus justru membawa dampak yang sangat besar bagi murid-murid. Ketakutan, kegelisahan, merasa terancam dan tidak berdaya, serta kebingungan dan putus asa membuat mereka tidak berani untuk keluar dari ruang atau dari rumah di mana mereka diami. Mereka tidak berani bertemu dengan banyak orang, apalagi dengan orang-orang Yahudi dan juga para prajurit tentara Romawi. Nah, di saat-saat seperti itulah Tuhan Yesus menjumpai mereka ketika dia bangkit dari kematian dalam Yohanes 20, 19-31. Dalam perjumpaan dengan para murid, Tuhan Yesus menghadirkan damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu dilakukannya, disampaikannya sebanyak 3 kali. Dalam ayat 19, ayat 21, dan ayat 26. Nah, ini menjadi bukti bahwa kematian Kristus bukanlah akhir dari karya Allah. Ya, tetapi dilanjutkan juga dalam kehidupan. Dia berkarya untuk memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya dan juga kepada gerejanya. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya ada beberapa hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, bahwa damai sejahtera itu hanya didapat saat seseorang berjumpa dengan Kristus. Di luar Yesus Kristus, kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena dialah sang damai sejahtera itu. Maka dia berkata di ayat 27 tadi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu artinya, hak paten dari damai sejahtera itu adalah Kristus. Dialah yang punya damai sejahtera. Bahkan dia disebut sebagai Raja Damai. Ya, dan itu sebabnya, bagaimana kita mengalami damai sejahtera? Mari berjumpa dengan Kristus, dalam arti mari engkau sungguh-sungguh serahkan hidupmu, bertobat dan percaya dan terima Dia dalam hatimu. Maka damai sejahtera dikatakan kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan dikatakan bahwa apa yang Dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam Kristus ada damai sejahtera. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya. Nah itu. Yang kedua, damai sejahtera Kristus mendorong kita untuk berbagi dan memberkati. Artinya ketika seseorang mengalami damai sejahtera dari Kristus, maka yang terjadi adalah orientasi hidupnya bukan lagi untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Orientasi dirinya adalah untuk Kristus, ya, menjadi pusat dan sentral dalam pekerjaan Kristus, dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Karena itu sebabnya dikatakan hidupnya bukannya menjadi dirinya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan karena itu dia akan hidup untuk melayani Tuhan, dia akan hidup untuk berbagi. Dan itulah yang terjadi di dalam jemaat mula-mula. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4, dikatakan mereka boleh saling berbagi. Apa yang menjadi milik mereka menjadi kepunyaan semua. Dan itu semua membawa sukacita, membawa damai sejahtera.
Dan itulah panggilan koinonia, panggilan persekutuan. Kita saling berbagi, saling mengasihi, saling mendukung, saling melayani. Nah, yang ketiga, damai sejahtera Kristus juga akhirnya memberikan semangat atau membawa kita untuk terlibat di dalam misi Allah. Dalam arti kita menjadi gereja yang bersaksi, yang memberitakan Injil. Nah, ini disebut sebagai panggilan marturia atau panggilan untuk kesaksian. Nah, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada selain dibuang, ya. Dan kita tahu bahwa sebagaimana Matius 5:16 berkata bahwa hendaklah ya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya di tengah situasi bangsa dunia saat ini, zaman di saat ini, maka saudara dan saya sebagai gereja dipanggil untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, dan menjadi berkat kepada setiap orang yang sungguh-sungguh terhilang, yang lemah, yang papa, yang susah, yang sungguh membutuhkan kasih Kristus, agar mereka juga mengalami damai sejahtera Kristus. Sebagaimana murid-murid, sebagaimana saudara dan saya, demikian juga mereka di sana sungguh membutuhkan damai sejahtera Kristus, membutuhkan berita itu yang mendatangkan damai sejahtera. Karena Roma 10:15 berkata, betapa indahnya, atau di bahasa sederhananya, betapa akan mengalami damai sejahtera setiap orang ketika kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi itulah sungguh yang harus kita perhatikan. Mari jadilah orang yang membawa damai sejahtera, tidak hanya ingin dan cinta damai. Mari Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur boleh ada di akhir pekan dengan firman Tuhan yang jelas, untuk kami boleh membawa damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah lingkungan kami, keluarga kami, dan sekitar kami, dan dimanapun kami berada. Sehingga damai sejahtera itu memenuhi setiap mereka, dan itu tidak akan pernah sama dengan dunia ini. Mereka tidak akan gelisah dan tawar hati lagi, karena damai sejahtera Kristus memenuhi setiap mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menjadi bagian kita semua. Shalom.